Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluul Maulay Zain. Saya dari kelompok pertama akan mentutorialkan produk kami, yaitu produk namanya roda 3P. Pelangi, putar, pintar. Ya. Dan ini khususnya untuk pembelajaran PAI. Kami mengambil materi iman kepada malaikat Allah. Oke, kita lanjutkan dan simak baik-baik bahan-bahannya apa aja. Yang pertama, gunting. Yang kedua, yaitu kertas origami. Terus, satu sedotan. Spidol untuk menulis. Ini saya sudah menuliskan angkanya. Ini terbuat dari kertas karton. Kalau ini dari origami. Tali. Lem. Jangkar untuk membuat bulatan. Kemudian kardus. Kardusnya sudah dibuat bulatan. Ini sudah saya gunting. Ini bentuknya bulat. Lalu masing-masing akan saya tekuk, saya tempel di sini. Saya mengambil 6 ya. 5 warna. Oke. Oke, ini sudah aku lipat-lipatin. Saya akan menempelkan di sini. Oke, ini udah saya tempelkan. Lalu saya menempelkan di tengahnya. Hampir jadi. Saya akan menempelkan angka-angkanya. Lalu ini saya gunting agar membentuk lingkaran seperti ini. Saya akan menempelkan nomor-nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya bintang. Jadi nomor 1 itu kayak ada soal, nanti siswanya akan, jadi misalkan siswanya mendapat nomor 1 akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 dan sampai nomor 5. Kalau misalkan yang dapat bintang, dia bebas dari aturan itu atau dia tidak menjawab apapun. Oke, saya akan menempelkan dulu. Salah. Oke, saya akan menempelkan ujung bentul sama sedotan. Saya akan memasangkan ini di atasnya dengan menggunakan tali. Tapi sebelumnya saya akan lubang dulu. Oke, sekarang sudah jadi. Saya akan menuliskan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini saya sudah menyiapkan soal-soalnya dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan media begini. Ini. Saya akan memutarkan sedotannya, akan berhenti di nomor 5. Jika berhenti di nomor 5, mereka akan menyebutkan hikmahnya. Karena mendapatkan bintang, mereka tidak menjawab apapun karena tidak dapat pertanyaan. Umpama itu bebas dari segala pertanyaan itu. Oke, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya menjelaskan kegunaan dan kekurangan kelebihan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah tadi sebelumnya dijelaskan mengenai cara pembuatan dari media pembelajaran ini yang kita namai dengan roda 3P, yaitu pelangi, putar, pintar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya. Jadi biasanya ada guru yang melakukan sebuah kuis. Nah, ini bisa menjadikan media dalam melakukan sebuah kuis tersebut. Setelah guru memberikan materi mengenai di sini kami mengambil tentang iman kepada malaikat, seperti sudah dijelaskan mengenai pengertiannya, tugas-tugas malaikat, nama-nama malaikat, sifatnya, kemudian hikmah mempelajari iman kepada malaikat ini. Kemudian guru bisa memberikan kuis yakni dengan roda 3P ini. Cara pemakaiannya bisa dilakukan dengan ice breaking terlebih dahulu, kemudian siswa yang kalah boleh maju ke depan kemudian memutar ini jarum, atau dengan sistem random yaitu acak sesuai melihat absen, kemudian guru mengacak siswa
yang nama siswa yang dipanggil ke depan kemudian untuk memutar jarum ini. Nah, seumpama jika jarum tersebut berhenti di angka 5, berarti nanti siswa akan diberi kartu yang bernomorkan angka 5. Di sini dijelaskan siswa disuruh menjelaskan hikmah mempelajari malaikat terkait dengan materi ini. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran terbagi menjadi dua, ada yang umum dan ada yang khusus. Pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan media pembelajaran secara umum. Tujuan media pembelajaran secara umum adalah membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya agar pesan disampaikannya lebih dapat dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Itu tujuan umum. Kemudian ada tujuan khusus dari media pembelajaran yang sedang kami rancang, yaitu media pembelajaran game roda 3P. Yang pertama yaitu memudahkan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua yaitu membantu guru mencapai tujuan pembelajaran, khususnya materi iman kepada para malaikat Allah dengan lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran secara kreatif dalam belajar dengan menggunakan media roda 3P ini. Kemudian yang keempat, melalui media ini memudahkan siswa dalam memetakan dan menghafal materi pembelajaran yang ada di dalam pembelajaran ini. Kemudian yang kelima, melatih pada ranah visualisasi yang dimiliki siswa agar dapat memperhatikan materi pembelajaran dengan baik sehingga dapat mempresentasikannya pula dengan baik. Itu tujuan-tujuan materi pembelajaran. Berikutnya akan dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selamat menyimak. Oke, terima kasih kepada rekan saya Rianto. Nah, setelah kita tadi mendengarkan tutorial maupun penjelasan dari rekan-rekan saya, sekarang kita masuk ke kelebihan dari media pembelajaran ini. Nah, media pembelajaran ini memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah efektif dan efisien. Efektifnya seperti apa? Guru nggak usah lagi bikin latihan soal, hanya menggunakan media ini. Kemudian efisiennya, media ini bisa dirubah-rubah, baik untuk mata pelajaran yang lain maupun untuk materi yang lain. Contoh, setelah materi nama-nama malaikat, kita rubah aja jadi nama-nama yang baik untuk Allah. Nah, yang kedua adalah membangun kreativitas anak. Kreativitas anak akan terangsang oleh sesuatu yang berbentuk kreatif. Jadi kreativitas anak yang ada di dalam diri anak itu akan terangsang. Kemudian yang terakhir, guru dan murid akan lebih aktif di kelas. Kita tahu bahwa anak-anak itu menyukai permainan. Jadi menggabungkan antara permainan dan pembelajaran itu sangat baik untuk di kelas, apalagi untuk anak SD. Namun dari segitu banyak kelebihan, pasti ada aja kekurangan dari media pembelajaran ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Maulana Ibrahim. Saya Maulana Ibrahim akan melanjutkan materi dari saudara Wajdi, yakni tentang kekurangan media pembelajaran berbasis game ini. Yang pertama yaitu kekurangannya membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan belajar di sekolah itu waktunya terbatas. Yang paling banyak itu belajar di rumahnya masing-masing. Jadi kekurangan yang pertama itu
membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan di sekolah waktunya terbatas. Yang kedua, membutuhkan strategi dan media pembelajaran yang disiapkan dengan baik, dengan terencana, dengan penuh pertimbangan. Sedangkan kendala atau problem di sekolah itu, pendidik ataupun peserta didik itu masih membutuhkan pelatihan atau pengenalan tentang metode belajar dengan media ini. Jadi masih belum bisa dikenal dengan baik oleh subjek-subjek pendidikan. Selanjutnya, siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cekap dalam menangkap materi, ada yang lambat dalam menangkap materi. Ini menjadi problem dari media ini, karena media ini lumayan membutuhkan pemahaman, karena tadi kekurangan yang kedua juga berhubungan dengan kekurangan yang ketiga. Jadi harus melalui pelatihan dulu, baik peserta didik maupun pendidiknya dalam menggunakan media ini. Selanjutnya, taraf berpikir dalam siswa itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan media pembelajaran dengan angka-angka, atau media pembelajaran dengan gambar, video, berbagai macam media lainnya. Itu masing-masing siswa itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa menggunakan satu media untuk seluruh siswa. Harus beragam media. Sekian dari presentasi kelompok 1. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.